Halo, selamat pagi Glenda dan juga sahabat Mira Asset. Jadi untuk menghadapi potensi terjadinya window dressing di kuartal 4 2023 ini, berikut kita sampaikan beberapa strategi yang mungkin bisa diterapkan oleh sahabat Mira Asset sekalian. Next slide. Jadi kalau misalnya kita bisa ngelihat sedikit lah statistik dari apa yang sudah dicapai oleh IHSG di dalam periode kuartal 4 di beberapa tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, kita exclude ya periode yang pada waktu pandemi tahun 2020. 2021 itu returnnya cukup positif, hampir 5%, tapi di 2022 itu negatif. Kuartal 4 2023 itu returnnya, 2022 itu returnnya negatif hampir 3% juga. Jadi kalau dilihat dari periode setelah pandemi memang tidak ada tren yang cukup berarti, namun kalau kita ngelihat 5 tahun sebelum pandemi kita lihat probabilitas ini cukup tinggi, di mana 4 periode itu terjadi return yang positif di kuartal 4 dibandingkan dengan hanya satu periode aja yang dia mengalami return yang negatif. Hal ini juga mungkin membuat kita bisa lebih optimis ya menatap ke depannya. Next slide. Apalagi kalau kita ngelihat mungkin lebih jauh lagi ke belakang, dari sejak sebelum krisis finansial global tahun 2008 itu juga kita lihat di sini menunjukkan suatu tren yang cukup positif, bahwa lebih banyak di kuartal 4 itu IHSG mengalami kenaikan dibandingkan dengan penurunannya. Next slide. Jadi ke depan juga kita melihat sebenarnya masih ada kesempatan, opportunity bagi IHSG ini untuk menampilkan kinerja yang lebih baik lagi di kuartal 4 2023. Meskipun ada tantangan, masih ada tantangan dari kemungkinan ini The Fed masih akan tetap hawkish dalam menyampaikan kebijakan moneternya, tapi kita memperkirakan bahwa The Fed ini masih akan mencapai tingkat tertingginya atau inflection point-nya di akhir tahun 2023 ini, sehingga ke depan kita akan berharap kinerja yang lebih positif lagi. Dimana sekarang ini kita punya target indeks itu di sekitar 7.400, memang sedikit diturunkan dari yang sebelumnya 7.600, tapi target yang 7.600 ini kita majuin di kuartal 1 2024. Ini mengimplikasikan sekitar 15-16 kali forward PE ratio. Secara teknikal juga mungkin sedikit bisa dilihat bahwa ada potensi MA 200, moving average yang 100 hari itu mengalami golden cross dengan moving average yang 200 harinya. Next slide. Jadi kalau misalnya kita bisa update sedikit mengenai dinamika yang terjadi di seputaran makroekonomi. Mungkin masih ingat update yang disampaikan oleh rekan kami, senior ekonomis Ruli, mengenai fiscal balance. Jadi kalau misalnya sekarang ini investor lebih perhatiannya tertuju kepada monetary policy. Apakah The Fed akan menaikkan suku bunganya kembali di bulan November? Apakah Bank Indonesia juga akan mengikutinya atau mempertahankan? Karena kalau nanti dipertahankan itu akan terjadi parity, kesamaan antara suku bunga Indonesia dengan Amerika. Tapi mungkin faktor lain yang mungkin luput ya dari perhatian investor sekarang ini adalah fiskal, di mana fiskal dan moneter itu kan sangat menentukan untuk bisa menentukan arah pergerakan misalnya saham, rupiah ataupun juga obligasi ke depannya. Jadi neraca fiskal yang sangat robust dan juga cukup resilient ini masih belum cukup dipertimbangkan oleh para investor, di mana surplus daripada APBN sudah lebih dari 147 triliun. Meskipun ada penurunan dari pada waktu bulan Juli itu sampai dengan bulan Juli 153 triliun. Tapi ini seberapa besar sih kalau kita translasikan ke dalam yang namanya current account? Ternyata surplus daripada current account kita itu sudah mencapai 0,7% dari GDP. Yang mana ini merupakan suatu privilege atau keistimewaan lah yang dimiliki oleh Indonesia dibandingkan dengan negara berkembang yang lainnya. Seperti misalnya India itu yang ternyata current account-nya sudah defisit. Dan primary balance atau keseimbangan utama itu merupakan selisih dari pendapatan dan belanja sebelum daripada pembayaran bunga hutang, itu bahkan mengalami kenaikan di Indonesia sekitar 422 triliun dibandingkan dengan periode sebelumnya sampai dengan bulan Juli itu hanya di kisaran 394 triliun. Next slide. Jadi kita memperkirakan akan adanya akselerasi spending, government spending, pembelanjaan pemerintah, di mana sekarang ini tuh pembelanjaan pemerintah sampai dengan Agustus baru mencapai sekitar 52% sampai dengan 55% aja dari yang total dianggarkan. Jadi kita expect akan ada sekitar 1.400 hampir 1.400 triliun yang akan dibelanjakan oleh pemerintah di sepanjang sisa waktu tahun ini, mungkin di bulan September, Oktober dan seterusnya sampai dengan November dan Desember. Nah,
pertanyaannya kemana? Kemana pembelanjaan ini akan menuju ke beberapa sektor? Kita lihat utamanya yang berkaitan dengan penyelesaian pembangunan infrastruktur. Seperti yang kita mungkin udah ketahui, proyek kereta cepat, LRT itu sudah diresmikan, sudah berjalan, dan kemungkinan ke depannya juga masih akan ada beberapa proyek lain yang akan menyusul untuk diresmikan ataupun diselesaikan. Yang kedua tentu saja yang berkaitan dengan persiapan pemilu. Yang ketiga tentu saja yang berkaitan dengan penyelesaian proyek-proyek atau pembangunan ibu kota negara baru. Next slide. Jadi ini beberapa sektor yang menurut kita bisa berpotensi untuk menampilkan kinerja yang lebih baik pada periode kuartal 4 2023 di window dressing. Ada keuangan, consumer cyclical, consumer non-cyclical, infrastructure, terutama telekomunikasi, energi, industrial, basic material, dan juga healthcare. Next slide. Ya, mungkin bisa kita bahas sedikit satu-satu mengenai sektor finansial. Misalnya pilihan kita jatuh kepada Bank Mandiri dan BRI. Kita melihat bahwa sepanjang periode kenaikan suku bunga, harga saham Bank Mandiri dan BRI bersama juga dengan bank-bank yang lainnya itu menampilkan kinerja yang cukup positif. Dan karena kita masih cukup meyakini bahwa suku bunga yang tinggi ini masih akan tetap ditahan dalam waktu yang lebih lama lagi, jadi kemungkinan masih akan ada kinerja yang lebih baik juga. Dan secara valuasi juga sebenarnya cukup menarik, di mana potensi dividend yield mencapai lebih dari 5 sampai dengan 7% masing-masing. Next slide. Nah, mungkin masih ingat ya update yang disampaikan oleh rekan kami Ruth terkait dengan Ace Hardware. Jadi meskipun periode boom sale itu udah berakhir, tapi kedepannya masih akan ada promo-promo lain, program lain seperti misalnya weekend deal, flash sale, special online offer, dan yang paling penting adalah diskon di akhir tahun. End of year diskon ini diperkirakan bisa mempertahankan kinerja penjualan Ace Hardware ini di kuartal 4 masih akan bisa lebih tinggi daripada kuartal-kuartal yang lainnya. Juga kita lihat ya terkait dengan baru-baru ini larangan pemerintah terkait dengan atau pembatasan ya model bisnis social commerce, kita melihat ini justru akan dampaknya positif untuk retailer yang kategori brick and mortar seperti Ace Hardware, mungkin juga bisa lihat Era Jaya. Ya, kita lihat beberapa influencer seperti misalnya Baim Wong punya 13,4 juta follower, itu kan jualan panci dan alat-alat rumah tangga yang lainnya. Kalau misalnya ini bisa dibatasi, tentu diharapkan konsumen bisa kembali lagi ke retailer brick and mortar. Juga secara valuasi kita melihat masih cukup menarik, di mana masih ada di bawah dari rata-rata PE ratio-nya dalam 5 tahun terakhir. Next slide. Dari sektor energi ada Harum dan Akra, tapi Harum sendiri kita ngelihat di mana musim kering atau El Nino ini favorable ya untuk para penambang batubara untuk meningkatkan produksinya, dan juga penurunan harga batubara itu justru dimanfaatkan oleh beberapa penambang untuk meningkatkan produksinya. Dan juga faktor kedua yang sangat penting adalah agresivitas dari ekspansi Harum ini ke bisnis nikel. Kita tahu sudah meningkatkan kepemilikannya di beberapa anak usaha nikel, dan kedepannya kontribusi daripada bisnis nikel ini akan mengalami kenaikan sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh rekan kami Dharma waktu itu mengenai outlook daripada PT Harum Energi ini sendiri. Next slide. Untuk Akra sendiri kita ngelihat kontribusi daripada penjualan lahannya itu kita perkirakan bisa mencapai lebih dari 15%, bahkan mungkin mencapai 27% di akhir tahun ini. Karena kita melihat sebenarnya di tahun lalu itu kontribusinya nggak sampai 3%, tapi di tahun ini terhadap keseluruhan laba sebelum pajak dia kontribusinya bisa mencapai hampir 30% terhadap konsolidasi Akra secara keseluruhan. Nah, memang sekarang ini bisnis utamanya masih dari distribusi BBM dan juga chemical, tapi ke depan kita ngelihat potensi pertumbuhan akan lebih banyak dari bisnis lahan industrinya Akra. Next slide. Ya, ini juga terkait dengan sektor telekomunikasi, di mana pilihan utama kita jatuh kepada Excel, di mana pertumbuhan yang cukup robust kita ngelihat kepada di basis pelanggan daripada layanan Excel Home. Excel Home ini mungkin kita akrab sebut dengan fiber optik ya, fixed broadband. Ini menurut kita akan jadi motor pertumbuhan utama untuk bisnis telekomunikasi di Indonesia. Karena tingkat penetrasinya di Indonesia sekarang ini masih kecil sekali, hanya 15% dibandingkan dengan Filipina dan Malaysia yang sudah masing-masing lebih dari 30%, 40% masing-masing.
Dan kita melihat juga potensi merger daripada Excel dan juga Friend ini masih akan berpotensi positif untuk perseroan karena kedepannya akan bisa menciptakan suatu entitas baru yang jumlah pelanggannya itu kira-kira mencapai hampir 90 atau hampir 100 juta pelanggan juga, 90-an juta pelanggan. Jadi ini akan menjadi pemain ketiga terbesar setelah Telkomsel, Indosat, nanti akan ada entitas baru hasil merger antara Excel dan Friend kedepannya. Next slide. Mungkin kita bisa ngelihat case study sedikit lah daripada yang dilakukan di Filipina mengenai fixed broadband. Kenapa di sana itu penetrasinya bisa tinggi sekali, 30%. Bayangkan kalau misalnya Indonesia juga bisa meningkatkan penetrasinya sampai dengan misalnya 20% atau 30%, tentu pertumbuhannya yang kita lihat sekarang ini akan cenderung low base, atau ke depan akan cenderung eksponensial. Jadi di sana itu ada produk yang namanya Surf to Sawa, ini merupakan fiber optik atau fixed broadband dengan skema prepaid, prabayar. Jadi kalau misalnya kita sekarang mau langganan fiber optik itu kan harus kontrak di depan 1 tahun, mungkin ada yang promo 9 bulan atau 6 bulan, tapi kalau misalnya nggak cocok di bulan pertama, kan nggak dibalikin lagi uangnya untuk yang selebihnya. Jadi di sana itu ada skema prabayar, prepaid, di mana biaya pemasangan awalnya itu sangat terjangkau sekali, mungkin hanya sekitar 400 ribuan atau 500 ribuan kalau dirupiahkan. Tapi kedepannya per bulannya itu dibayarkan hanya dengan pengisian kuota aja. Pada waktu sudah tidak mau menggunakan itu ya bisa nggak diisi aja kuotanya. Tapi kapan-kapan sewaktu-waktu mau digunakan tinggal diisi kuotanya. Nah ini sepanjang kuartal 2 aja sudah menambah sekitar lebih dari 25.000 pengguna. Dibandingkan kuartal 1 waktu itu hanya sekitar 13.000 pengguna. Jadi akselerasinya tinggi sekali. Dan ini menurut kita kalau misalnya bisa diterapkan di Indonesia oleh misalnya IndiHome, XL Home, Indosat, HiFi, itu akan bisa menjadi suatu game changer. Menurut kita pertumbuhannya akan bisa pesat sekali ke depannya. Next slide. Jadi kalau dari sektor industrial ada United Tractors, kita ngelihat ada potensi interim dividend yield itu sekitar 3,2% di bulan Oktober. Karena semata-mata pencapaian sampai dengan first half-nya itu masih sangat robust. Dan juga kita ngelihat perseroan punya usaha yang terus-menerus untuk bisa meng-offset karbon emisinya dengan cara akuisisi misalnya Arcora Hydro, itu hydropower, dan juga berpartisipasi di dalam sebagai pembeli di dalam transaksi pertama yang dilakukan oleh IDX Carbon, bursa karbon. Next slide. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sektor semen sendiri, mungkin masih ingat update yang disampaikan oleh rekan kami Andreas, di mana industri semen secara keseluruhan bulan Agustus itu masih ada pertumbuhan baik secara month on month maupun year on year. Jadi ke depan pun kita masih meyakini bahwa bulan September itu masih akan ada pertumbuhan yang signifikan sih, karena sepanjang sejarah bulan September itu masih menjadi periode yang terbaiknya dalam setahun berjalan. Kita lihat juga pangsa pasar dari Indosemen ini masih termasuk salah satu yang terbesar, sehingga kita melihat competitive advantage-nya masih akan tetap bisa dipertahankan. Next slide. Nah ini terkait dengan Carun Pokpan juga industri poultry, mungkin masih ingat update yang dilakukan oleh rekan kami Andreas juga, di mana culling atau afkir itu masih terus dilakukan untuk mengurangi oversupply, sehingga harapannya harga broiler, harga DOC itu akan mengalami perbaikan ke depannya, serta juga bahan baku utama yaitu soybean meal itu masih mengalami penurunan, tren yang masih cukup bearish. Next slide. Jadi yang terakhir mungkin ada sektor healthcare. Ini sektor healthcare kita masih cukup optimis terhadap Prodia, di mana pendapatan di periode semester 1 2023 maupun juga net profitnya itu mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan era sebelum pandemi. Karena kita tahu di zaman pandemi itu mungkin termasuk high base ya laboratorium klinik seperti Prodia ini, tapi ternyata surprisingly di semester 1 2023 kinerjanya jauh lebih tinggi daripada semester 1 dari sebelum pandemi tahun 2019. Yang disebabkan oleh profitabilitas yang lebih baik dan juga peningkatan yang cukup signifikan di dalam revenue per pasien visit. Jadi ini juga merupakan suatu keunggulan Prodia, di mana kita melihat ekspansinya masih cukup agresif tapi juga terukur. Jadi kedepannya menurut kita masih akan bisa mempertahankan competitive advantage-nya, selain juga valuasi yang menurut kita belum terlalu eksesif, masih cukup di level yang cukup menarik untuk bisa dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan investasi. Demikian mungkin beberapa pilihan kami terkait sektoral dan saham untuk potensi terjadinya window dressing di kuartal 4 2023. Kembali ke Glenda.